Di antara manusia ada yang menentang, baik dengan hati maupun dengan tangan serta lisannya. Maka merekalah yang benar-benar menerima yang hak. Ada yang menentang dengan hati, tangan, dengan lisannya. Jadi ketiga anggota tubuh itu menentang dengan hati itu, dia misalnya kayak kamu melihat kejahatan ya, kebatilan, atau ada orang yang memukul, karena kamu merasa kamu tidak sanggup melawan, orang itu telah berbuat salah. Nah, kamu sudah menyatakan kalau perbuatan itu salah, itu adalah penentangan di dalam hatimu, kayak gitu loh. Jadi harus sebenarnya, kalau kita bisa dengan hati lakukan, bisa dengan tangan lakukan, dengan lisan lakukan, dan dengan hati itu adalah selemah-lemah iman, Mas. Iya, selemah-lemah iman. Makanya orang-orang Palestina itu ya, yang berjuang itu, dia berjuang bukan cuma dengan hati. Dia nggak suka dengan Israel, misalnya dia mendem aja, dia nggak berbuat apa-apa, itu salah juga. Makanya mereka tidak mau menjadi orang yang lemah, tidak mau menjadi selemah-lemahnya iman. Mereka harus berjuang dengan anggota tubuhnya, baik dengan lisan atau dengan tangannya. Juga hati mereka juga tidak menyukai itu. Ya, lanjut ya. Dan di antara mereka ada yang menentang dengan hati dan lisannya. Nah, jadi ada yang menentang dengan hati, lisannya juga menentang, tetapi tangannya tidak. Nah, kalau orang Palestina itu kan pakai tangan, pakai iya, lisan, pakai hatinya juga, iya. semuanya. Iya, makanya mereka itu kuat sebenarnya. Maka golongan yang tadi, yang menentang dengan hati dan lisan tanpa dengan tangan, ya, itu golongan ini telah meninggalkan satu cabang yang hak, yaitu kebenaran dengan tangannya tadi. Dan ada pula yang menentang dengan hatinya saja tanpa mengikut sertakan tangan dan lisan. Maka golongan ini telah meninggalkan dua hal yang benar. Dan ada pula yang tidak menentang, membiarkan saja kebatilan, baik dengan hati maupun dengan tangan serta lisannya. Maka golongan ini adalah mayat yang tak bernyawa. Contohnya orang yang seperti dia itu melihat kemungkaran, kejahatan, dia ngomongnya enggak, dia jangan, itu kan salah, itu dosa loh, jangan dilakukan. Tangannya juga tidak langsung membuat orang itu berhenti, dan hatinya juga diam saja, tidak berbuat apa-apa. Nah, orang yang seperti itu diibaratkan seperti mayat yang tidak bernyawa, artinya sudah mati. Ia juga berbicara tentang hati dan mengenai kehidupannya yang beroleh petunjuk dan yang sesat. Kata Hudzaifah, hati itu ada 4 macam. Yang pertama, hati yang tertutup. Jadi hati yang tertutup itu adalah hatinya orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu hatinya tidak bisa menerima kebenaran, tidak bisa menerima kebenaran. Iya, sama kayak orang-orang Israel. Mereka tidak bisa menerima kebenaran bahwa Palestina itu memang pertama memang menang, yang kedua memang wilayahnya itu wilayah Palestina, kayak gitu kan. Yang kedua, hati yang dua muka. Itu namanya hati orang-orang orang-orang munafik. Ya, pura-pura baik, tetapi sebenarnya dia itu tidak suka. Hati yang ketiga adalah hati yang suci bersih. Nah, itulah hati-hati orang-orang yang beriman. Dia tidak mempunyai rasa dengki, dia tidak mempunyai rasa tidak suka kepada orang-orang lain, maka dialah hati yang paling baik. Dan hati yang berisi keimanan dan kemunafikan. Jadi ibaratnya itu, keimanan itu seperti sebatang kayu yang dihidupi air yang bersih, sedangkan kemunafikan itu seperti bisul yang dialiri darah dan nanah. Nah, mana yang lebih kuat di antara? Apakah bisul
kayak apa benjolan, iya benjolan yang isinya nanah dan darah itu loh Mas. Maka di antara apakah orang itu lebih ke sifat munafiknya ataukah lebih kepada keimanannya, maka itulah yang menjadi hati yang dominan padanya. Pengalaman Hudzaifah yang luas tentang kejahatan dan ketekunannya untuk melawan dan menentang menyebabkan lidah dan kata-katanya menjadi tajam dan pedas. Kata Hudzaifah, saya datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kataku padanya, wahai Rasulullah, lidahku agak tajam terhadap keluargaku dan aku khawatir kalau hal itu akan menyebabkan aku masuk neraka. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Apa yang dikatakan? Dia itu merasa apa yang dia katakan, yang dia sampaikan kepada keluarganya tentang sesuatu yang benar itu seakan-akan menyakiti keluarganya. Apakah dengan seperti itu dia akan masuk neraka? Maksudnya itu. Maka dijawab Rasulullah, kenapa kamu tidak beristighfar? Sungguh, saya beristighfar kepada Allah tiap hari 100 kali. Jadi caranya agar tidak masuk neraka karena lisan kita adalah perbanyak istighfar. Rasulullah saja beristighfar 100 kali. Kayak gitu ya. Nah, kayak Mas kalau ngomong kayak gitu, langsung lah. Mbak Ilma juga, Umi ngucapin astagfirullahalazim di dalam hati, walaupun nggak diucapkan dengan jelas, ucapkan di dalam hati ya, paham? Nah, inilah dia Hudzaifah, musuh kemunafikan dan sahabat keterbukaan. Dan tokoh semacam ini pastilah imannya teguh, kecintaannya pun mendalam. Demikianlah pula halnya Hudzaifah dalam keimanan dan kecintaannya. Disaksikannya bapaknya yang telah beragama Islam tewas di perang Uhud, dan di tangan Sri Kandi Islam sendiri yang melakukan kehilafan karena menyangkanya sebagai orang musyrik. Jadi orang dikira oleh kaum muslimin, prajurit muslim itu, bahwa bapaknya si Hudzaifah itu masih kafir. Ternyata sudah masuk Islam. Ya kalau dia tidak tahu tidak apa-apa. Tapi sebenarnya ada kafaratnya itu. Hudzaifah balasan. Hudzaifah melihat dari jauh pedang sedang dihujamkan kepada ayahnya. Ia berteriak, "Ayahku, jangan iya ayahku." Tetapi takdir Allah telah tiba. Dan ketika kaum muslimin mengetahui hal itu, mereka pun diliputi rasa duka dan sama-sama membisu. Tetapi sambil memandangi mereka dengan sikap kasih sayang dan penuh pengampunan. Hudzaifah itu sebenarnya sedih ya, kenapa dibunuh. Tapi kan orang muslim gak tahu kalau ayahnya sudah Islam. Maka dia merasa, walaupun dengan rasa sedih, dia mencoba untuk memaafkan. Semoga Allah mengampuni tuan-tuan. Ia adalah sebaik-baik penyayang, katanya. Kemudian dengan pedang terhunus ia maju ke daerah tempat. Iya. Kemudian dengan pedang terhunus ia maju ke syahid. Maju ke daerah tempat berkecamuknya pertempuran dan membaktikan tenaga serta menunaikan tugas kewajibannya. Akhirnya peperangan pun usai dan berita itu sampai ke telinga Rasulullah. Maka disuruhnya membayar diat atas terbunuhnya ayah Hudzaifah, yaitu Husail bin Jabir, yang ternyata ditolak oleh Hudzaifah dan disuruh membagikannya kepada kaum muslimin. Hal itu menambah sayang dan tingginya penilaian Rasulullah terhadap dirinya. Harusnya orang yang ditinggalkan itu mendapatkan uang atas kematian yang tidak diinginkan tadi. Tetapi apa yang dilakukan Hudzaifah memberikan uang itu, diat namanya ya, uang bayaran tadi, kata Umi tadi, kepada orang yang fakir miskin, karena dia sudah memaafkan sebenarnya. Kayak gitu ya. Keimanan dan kecintaan Hudzaifah tak kenal lelah dan lemah. Bahkan
Bahkan juga tidak kenal mustahil. Sewaktu perang Khandaq, yakni setelah merayapnya kegelisahan dalam barisan kafir Quraisy dan sekutu-sekutu mereka dari golongan Yahudi, Rasulullah bermaksud hendak mengetahui perkembangan terakhir di lingkungan perkemahan musuh-musuh. Ketika itu malam gelap dan menakutkan, sementara angin topan dan badai meraung dan menderu seolah hendak mencabut dan menggulingkan gunung-gunung Sahara yang berdiri tegak di tempatnya. Dan suasana di kala itu mencekam hingga menimbulkan kebimbangan dan kegelisahan, mengundang kekecewaan dan kecemasan. Sementara kelaparan telah mencapai saat-saat gawat di kalangan para sahabat Rasulullah. Maka siapakah ketika itu yang memiliki kekuatan apapun, kekuatan itu yang berani berjalan di tengah perkemahan musuh, di tengah bahaya besar yang sedang mengancam, menghantui dan memburunya, untuk serta diam-diam menyelinap ke dalam, yaitu menyelidiki, mengetahui keadaan musuh. Maka Rasulullah memilih di antara para sahabatnya orang yang akan melaksanakan tugas yang amat sulit ini. Siapakah dia? Dia adalah Hudzaifah ibnu Yaman. Ia dipanggil oleh Rasulullah untuk melakukan tugas dengan patuh. Dia penuhi, dan sebagai bukti kejujurannya, ketika ia mengisahkan peristiwa tersebut, dinyatakannya bahwa ia mau tak mau harus menerimanya. Hal itu menjadi petunjuk sebenarnya si Hudzaifah itu, ya, karena kan sebenarnya kan ke tempat musuh bahaya, dalam kondisi bahaya ya. Sebenarnya Hudzaifah itu nggak mau, antara menerima dengan tidak kayak gitu, tapi tetap dia lakukan. Dan padahal ya di dalam hatinya itu dia takut menghadapi tugas yang dipikulkan atas pundaknya dan khawatir akan akibatnya, apalagi bila diingat ia harus melakukannya dalam keadaan lapar dan tertimpa hujan es serta keadaan jasmani yang amat lelah sebagai akibat pengepungan orang-orang musyrik selama 1 bulan atau lebih. Jadi pada perang itu dikepung selama 1 bulan lebih ya. Sama seperti yang terjadi pada Palestina. Palestina itu ini sudah hari ke-38. Berarti sudah sebulan lebih. Ya 40 hari ya. Makanya. Dan sungguh ya, karena paling dekat dengan kita. Kamu kan belum pernah kan ikut perang kan? Nah, yang paling dekat, yang paling bisa kita pahami adalah perang yang sekarang. Iya, yang paling bisa kita pahami kan, karena Mbak sudah ngelihat kan? Sudah, kalau Umi lagi baca, dengerin berita, kamu deketin, kamu sudah mulai memahaminya. Dan sungguh peristiwa yang dialami oleh Hudzaifah malam itu amat menakjubkan sekali. Ia telah menempuh jarak yang terbentang antara kedua perkemahan dan berhasil menembus kepungan. Lalu secara diam-diam dia menyelinap ke perkemahan musuh. Ketika itu angin kencang telah memadamkan alat-alat penerangan pihak lawan hingga mereka dalam kegelap-gelap gulita. Sementara Hudzaifah telah mengambil tempat di tengah-tengah prajurit musuh tersebut. Nah, kan tak kelihatan.